Halo Sobat Raftal, selamat datang kembali di Raftal Sport, tempat di mana kita membedah tuntas segala drama dan taktik di lapangan hijau. Sobat Raftal, hari ini dunia sepak bola kembali disuguhi sebuah tragedi bagi Les Bleus, sekaligus masterclass taktikal bagi La Furia Roja. Peluit panjang baru saja ditiup di AT&T Stadium, Texas, dan satu pemandangan menyayat hati langsung tertangkap kamera. Tangisan Kylian Mbappe pecah. Bintang terbesar Prancis itu tertunduk lesu, meratapi kegagalan timnya melangkah ke partai puncak Piala Dunia 2026. Prancis datang ke partai semifinal ini dengan status raksasa yang menakutkan, dipenuhi talenta kelas dunia di setiap lininya. Namun, apa yang terjadi di atas lapangan hijau sungguh di luar dugaan. Spanyol menang dengan skor meyakinkan, 2-0 tanpa balas. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama kekalahan memalukan Prancis dari Spanyol ini? Bagaimana mungkin lini serang yang diisi oleh Mbappe, Dembele, dan Barcola bisa dibuat mati kutu? Duduk manis, siapkan kopi kalian, karena di video kali ini, kita akan membongkar tuntas secara taktikal, mengapa Spanyol layak melangkah ke final. Penyebab pertama dan yang paling fundamental dari hancurnya Prancis malam ini adalah taktik penguasaan bola Spanyol yang berevolusi menjadi sangat efisien. Jika kalian melihat papan statistik di akhir laga, penguasaan bola sebenarnya nyaris seimbang. Spanyol mencatatkan 51%, sementara Prancis 49%. Tapi ingat Sobat Raftel, dalam ilmu kepelatihan dan taktik sepak bola modern, angka ini bisa sangat menipu. Pertanyaannya bukanlah seberapa banyak Anda memegang bola, melainkan di area mana Anda memegangnya dan progresi seperti apa yang Anda ciptakan. Spanyol di bawah asuhan Luis de la Fuente tidak lagi bermain tiki-taka usang yang hanya berputar-putar di area sendiri. Mereka menggunakan formasi 4-1-2-3 yang sangat dinamis. Di lini tengah, Rodri bertindak sebagai metronom abadi, mendikte tempo sedemikian rupa sehingga memaksa pemain Prancis terus-menerus berlari mengejar bola. Spanyol melakukan sirkulasi bola yang secara spesifik dirancang untuk menjauhkan bola dari area bahaya, sekaligus memancing pressing Prancis. Efeknya, taktik ini sukses besar meredam kreativitas lini serang Les Bleus. Lini tengah Prancis yang dikawal oleh Aurelien Tchouaméni dan Adrien Rabiot tampak gugup dan frustrasi sejak menit awal. Ketegangan ini terlihat jelas ketika Rabiot sudah harus menerima kartu kuning di menit ke-9. Sebuah indikasi awal bahwa Prancis tidak nyaman dengan ritme yang dikendalikan oleh La Roja. Rasa frustrasi Prancis akhirnya berujung pada bencana di pertengahan babak pertama. Tepat di menit ke-22, pertahanan Prancis yang terus dibombardir kehilangan fokus, berujung pada hadiah penalti untuk Spanyol. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai Algojo tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dengan ketenangan tingkat tinggi, tendangannya mengecoh Mike Maignan. 1-0 untuk Spanyol. Bagi seorang pelatih, kebobolan gol cepat adalah mimpi buruk. Dan bagi Didier Deschamps, gol ini secara harfiah merusak seluruh skenario permainannya. Prancis memiliki DNA untuk bermain lebih sabar, sit deep, dan menghukum lawan melalui counter-attack kilat. Namun, gol cepat ini memaksa Les Bleus untuk bermain lebih terbuka. Mereka harus keluar menyerang untuk mencari gol penyeimbang. Celakanya, transisi negatif Prancis sangat lambat malam ini. Ketika mereka bermain terbuka, mereka meninggalkan lubang raksasa di lini belakang. Situasi ini diperparah dengan hilangnya pilar utama mereka, William Saliba, yang harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-29 dan digantikan oleh Maxence Latrois. Kehilangan bek sekelas Saliba membuat kemitraan di jantung pertahanan bersama Dayot Upamecano menjadi sangat rapuh. Memasuki babak kedua, Deschamps mencoba merombak taktik dengan menarik keluar Rabiot dan memasukkan Manu Kone, disusul oleh masuknya Desire Doué. Harapannya satu, Prancis harus merebut kendali lini tengah dan menciptakan momentum. Tapi apa yang terjadi, Sobat Raftel? Bukannya bangkit, pertahanan Prancis justru kembali menelan pil pahit. Pertahanan mereka terbukti tidak mampu membendung kombinasi umpan-umpan pendek vertikal Spanyol. Berbeda dengan Prancis yang banyak membuang peluang, Spanyol tampil jauh lebih klinis. Walaupun jumlah tembakan dari kedua tim relatif imbang, konversi peluang Spanyol berada di level yang berbeda. Puncaknya terjadi pada menit ke-57.
Lewat sebuah build-up cerdas yang mengeksploitasi half space, bek kanan Spanyol, Pedro Porro, melakukan overlap tajam. Koordinasi yang buruk antara Lacroix, Upamecano, dan fullback Prancis memberikan ruang tembak yang fatal. Porro menghukum kelengahan itu dengan gol kedua yang mematikan. Skor 2-0. Gol ini bukan sekadar tambahan angka, melainkan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa mental dan momentum kebangkitan skuad ayam jantan. Lalu, kemana perginya Kylian Mbappe? Mengapa magisnya seolah sirna malam ini? Jawabannya ada pada kejeniusan organisasi pertahanan Spanyol. Bek sayap Marc Cucurella, dibantu oleh cover dari Pau Cubarsí, sukses menciptakan sangkar tak kasat mata bagi Mbappe. Setiap kali Mbappe memegang bola, Spanyol langsung menciptakan situasi overload 2 lawan 1 atau bahkan 3 lawan 1. Mbappe diisolasi. Suplai bola dari lini tengah terputus total. Pemandangan ini sungguh menyayat hati bagi para pendukung Prancis. Puncak dari tekanan dan keputusasaan ini meledak di penghujung laga. Pada menit ke-86, sang kapten yang harusnya menjadi pahlawan justru melakukan tackle frustrasi yang membuahkan kartu kuning baginya. Itu bukan sekadar pelanggaran taktikal, itu adalah teriakan keputusasaan dari seorang pemain bintang yang menyadari bahwa mimpinya di Piala Dunia kali ini telah berakhir. Kekalahan 2-0 ini menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi Prancis. Sepanjang pertandingan, mereka sebenarnya memiliki kualitas individu yang mampu mengubah jalannya laga dalam satu momen. Namun, sepak bola modern tidak lagi hanya ditentukan oleh nama besar atau kemampuan personal semata. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa organisasi permainan, disiplin taktik, pergerakan tanpa bola, serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang masih menjadi faktor utama untuk memenangkan pertandingan di level tertinggi. Spanyol tampil begitu matang sejak menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Mereka mendominasi penguasaan bola dengan tempo yang terkontrol, menjaga jarak antar lini tetap rapat, dan hampir tidak memberikan ruang bagi para pemain Prancis untuk mengembangkan permainan. Ketika kesempatan datang, mereka mampu menyelesaikannya dengan sangat klinis. Sebaliknya, Prancis justru terlihat kesulitan menemukan ritme, minim kreativitas di sepertiga akhir lapangan, dan terlalu sering kehilangan momentum akibat buruknya transisi menyerang. Inilah yang membedakan sebuah tim yang sedang berada di puncak performa dengan tim yang masih mencari jawaban atas berbagai persoalan taktisnya. Kini Spanyol melangkah dengan penuh percaya diri menuju partai final Piala Dunia 2026. Dengan performa seperti ini, mereka mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada calon lawannya bahwa mereka bukan hanya datang sebagai favorit, tetapi juga sebagai tim yang memiliki identitas permainan paling solid sepanjang turnamen. Sementara itu, bagi Didier Deschamps dan anak asuhnya, kekalahan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pendekatan strategi, komposisi pemain, hingga keberanian dalam melakukan perubahan ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Nah, bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Apakah kekalahan Prancis murni disebabkan oleh strategi Didier Deschamps yang gagal menemukan solusi, atau memang Spanyol sedang berada di level permainan yang hampir sempurna sehingga sulit dihentikan oleh siapapun? Atau mungkin kalian punya analisis lain yang belum banyak dibahas? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar di bawah. Saya benar-benar penasaran membaca sudut pandang kalian. Dan mari kita ramaikan diskusi dengan tetap saling menghargai pendapat satu sama lain. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah setia menyaksikan video ini sampai selesai. Dukungan kalian adalah alasan terbesar mengapa channel ini terus menghadirkan analisis sepak bola yang mendalam dan berkualitas. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman pecinta sepak bola, dan pastinya subscribe channel Raftel Sport agar tidak ketinggalan pembahasan taktikal, ulasan pertandingan, serta update sepak bola paling tajam di setiap pekannya. Saya pamit undur diri, salam olahraga, dan sampai jumpa di video Raftel Sport berikutnya.